Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Irfan. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang cukup bikin panas di telinga kita menjelang laga timnas Indonesia di round keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Bukan cuma soal lawan tangguh seperti Arab Saudi dan Irak, tapi juga ada faktor yang bikin publik bertanya-tanya. Seluruh perangkat wasit yang ditunjuk berasal dari Timur Tengah. Dari wasit utama, asisten, wasit keempat, sampai tim VAR. Semuanya dari Kuwait. Kalau kita lihat dari sisi regulasi FIFA, ini sah-sah saja, legal. Tidak ada aturan yang dilanggar. Tapi wajar kalau banyak pihak yang merasa was-was karena di sepak bola keputusan wasit bisa sangat menentukan jalannya pertandingan. Bicara soal persiapan Indonesia di round keempat, sebenarnya tekanan itu bukan hanya soal lawan di lapangan. Dari awal kita sudah dihadapkan dengan berbagai hal non-teknis, misalnya jadwal pertandingan yang sempat berubah oleh AFC, lalu pergantian pelatih dengan waktu persiapan yang minim, dan kini perangkat wasit full dari satu kawasan yang sama dengan lawan. Kenangan lama pun kembali ke permukaan. Kita masih ingat dulu Indonesia pernah merasakan pahitnya laga kontroversial melawan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2014. Banyak keputusan wasit yang dianggap merugikan, dan sekarang walaupun situasinya berbeda, rasa trauma dan tentunya belum hilang sepenuhnya. Media asing, salah satunya The National dari Uni Emirat Arab, pernah menyinggung soal pengaruh wasit Timur Tengah di level internasional. Mereka menilai meski kualitas wasit dari kawasan ini terus meningkat, tetap ada persepsi publik bahwa keberpihakan bisa terjadi ketika mereka memimpin laga sesama negara Asia Barat. Jadi bukan cuma di Indonesia saja. Pandangan ini memang sudah lama menjadi bahan perdebatan. Lalu, kita juga harus melihat konteks besar. Arab Saudi adalah calon tuan rumah Piala Dunia 2034. Gagalnya mereka di babak kualifikasi tentu akan menjadi tamparan bagi FIFA maupun AFC. Maka wajar kalau muncul kecurigaan di kalangan publik bahwa segala sesuatu sedang diarahkan agar Arab Saudi tidak tersingkir terlalu dini. Memang tidak ada bukti konkret, tapi sepak bola modern selalu dipenuhi teori konspirasi. Dan kita sebagai pencinta sepak bola seringkali merasa was-was ketika melihat pola-pola seperti ini. Kalau kita bicara soal performa Indonesia, hasil uji coba terakhir menunjukkan campuran harapan dan keraguan. Kita menang atas Cina Taipei, tapi di laga melawan Lebanon, penampilannya kita menimbulkan banyak tanda tanya. Pelatih baru jelas butuh waktu. Sementara ekspektasi publik sudah terlanjur tinggi setelah sukses lolos ke babak ketiga kualifikasi. Media Vietnam, VN Express, bahkan sempat menulis bahwa Indonesia kini berada di fase transisi yang berbahaya. Mereka menyoroti pergantian pelatih yang dianggap berisiko. Jika hasilnya buruk, tentu publik akan mempertanyakan keputusan federasi. Dan memang hal ini menjadi pembahasan serius. Selain itu, ada pula isu pembatasan jumlah supporter Indonesia yang boleh hadir di stadion. Padahal kita tahu betapa besar peran supporter diaspora Indonesia di Timur Tengah. Mereka biasanya hadir dengan jumlah besar, membawa bendera, nyanyian, dan energi positif. Tapi jika kehadiran mereka dibatasi, otomatis ini akan mempengaruhi psikologis tim di lapangan. Bahkan, beberapa media Arab seperti Al Riyadh Daily menyinggung soal potensi kericuhan jika supporter Indonesia dibiarkan hadir terlalu banyak.
Di sini kita bisa melihat bahwa bagaimana faktor keamanan dijadikan alasan, padahal di balik ada dampak besar terhadap mental pemain kita. Sekarang kita masuk ke inti. Melawan Arab Saudi dan Irak bukan sekedar laga sepak bola biasa. Ini adalah pertempuran mental, taktik, sekaligus keberanian menghadapi faktor eksternal yang kadang di luar nalar kita. Arab Saudi jelas datang dengan persiapan matang. Mereka menjalani laga pemanasan melawan tim-tim kuat seperti Meksiko, Makedonia Utara, dan CSKA. Pelatih mereka, Hervé Renard, adalah sosok berpengalaman, penuh trik, dan sangat lihai dalam memotivasi para pemainnya. Sementara Indonesia, jujur saja, lebih mengandalkan semangat kolektif. Kita punya pemain muda berbakat, beberapa di antaranya berkarir di Eropa. Namun, waktu persiapan yang terbatas dan tekanan non-teknis membuat langkah Garuda tidak pernah mudah. Disinilah ujian terbesar timnas Indonesia. Kita bisa saja kuat secara teknis, punya strategi yang rapi, bahkan punya pemain yang siap tampil habis-habisan. Tapi kalau mental kita runtuh karena faktor luar lapangan, semua bisa berantakan. Wasit dari Timur Tengah ini mungkin tidak akan berbuat curang. Mereka bisa saja memimpin dengan profesional, tapi rasa was-was dan rasa tidak percaya dan trauma masa lalu membuat kita harus lebih waspada. Apalagi Arab Saudi punya kepentingan besar untuk tampil di Piala Dunia 2026 dan menjaga gengsi sebagai calon tuan rumah 2034. Jadi teman-teman, inilah gambaran jalannya perjuangan timnas Indonesia jelang round keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Tekanan dari lawan, dari jadwal, dari pergantian pelatih, dari supporter yang dibatasi, sampai ke wasit yang full dari Timur Tengah. Semua ini membuat perjalanan Garuda semakin berat. Tapi justru disinilah letak tantangannya. Kalau kita bisa melewati ujian ini, Indonesia akan membuktikan diri sebagai tim yang bukan hanya tangguh di lapangan, tapi juga kuat menghadapi badai non-teknis. Bagaimana menurut teman-teman? Apakah wasit pool dari Timur Tengah ini akan menjadi batu sandungan besar bagi timnas Indonesia? Atau justru Garuda bisa membuktikan bahwa mereka lebih kuat dari sekedar faktor non-teknis? Tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe supaya kita bisa terus membahas perjalanan timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Sampai jumpa di video berikutnya. Terus dukung timnas Indonesia. Salam olahraga, salam Garuda.